Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, baik PK, IPA dan juga IPS. Pada kesempatan kali ini pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Ustaz akan sampaikan dua topik. Yang pertama Bai'ul Urbun, yang kedua Al-Khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan Bai'ul Urbun? Ada di buku kalian halaman 111. Sifatu Bai'ul Urbun, definisi dari Bai'ul Urbun adalah an yashtariya al-mushtari, seorang pembeli membeli syai'an sesuatu, wa yadfa'a, lalu dia menyerahkan, si pembeli tersebut menyerahkan juz'an min samanihi, sebagian dari harga barang tersebut, ilal ba'i'i, kepada penjual. Fa in nafadha al bai'u, apabila jual beli itu jadi, uhtusiba, maka sesungguhnya sebagian uang yang telah diserahkan kepada penjual, uhtusiba, dihitung minas samani, dari harga yang nanti harus dibayarkan. Wa illam yanfud, apabila jual beli itu tidak jadi, akhadhahu al bai'u, maka sebagian uang yang diserahkan kepada penjual tersebut akan diambil oleh penjual, ala annahu, dengan catatan bahwa dia adalah dianggap sebagai hibatun, pemberian, lahu, kepada penjual, minal mushtari, dari pembeli. Apa yang diistilahkan dengan jual beli dengan memberikan panjer, jual beli dengan menggunakan DP atau down payment, jual beli dengan memberikan uang muka. Apa hukumnya? Waqad dhahaba jumhurul fuqaha, ya, jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih berpendapat ila adami sihhati hadzal bai'i, tidak sahnya jual beli seperti ini. Artinya tidak halal bagi seorang penjual mengambil uang panjar tersebut. Lima rawahu Ibnu Majah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'il urbun, Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan memberikan panjar terlebih dulu, lalu ketika nggak jadi kemudian diambil oleh penjualnya. Wadda'afa al-Imam Ahmad hadzal haditsa, dan satu sisi ini pendapat yang lain, Imam Ahmad melemahkan hadis tersebut, ya, menganggap hadis tersebut adalah lemah. Wa ajaza bai'al urbun, lalu kemudian karena dianggap lemah hadis ini yang dijadikan oleh jumhur sebagai pijakan untuk mengharamkan jual beli urbun, sementara Imam Ahmad mendhaifkan, maka beliau mengatakan wajaza al bai'ul urbun, beliau membolehkan jual beli dengan panjer atau uang muka, lalu kemudian kalau nggak jadi boleh diambil oleh penjualnya. Lima rawahu an Nafi' bin Abdul Haris, karena sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Haris, annahu ishtara, bahwa sesungguhnya Nafi' bin Abdul Haris itu ishtara, membeli, li Umar, untuk Umar bin Khattab. Apa yang dibeli? Darasijni, tempat penjara, ya, min Sofwan ibni Umayyah, dari pemiliknya, yaitu Sofwan bin Umayyah. Harganya berapa? Bi arba'ati alaf dirham, dengan harga 4.000 dirham. Fa in radiya Umar, apabila nanti kemudian hari Umar ridho dengan harga 4.000 dirham, kanal bai'u nafidan, maka jual beli tersebut akan dilanjutkan. Wa illam yardo, dan jika seandainya Umar bin Khattab tidak setuju, fali Sofwan arba'umi'ati dirham, maka Sofwan sebagai kompensasi mendapatkan, ya, uang 400 dirham. Itulah yang kemudian dinamakan dengan Bai'ul Urbun. 400 dirham itu kemudian bisa diambil oleh pemilik penjara tersebut, namanya Sofwan bin Umayyah. Wa qala Ibnu Sirin wa Ibnul Musayyib, dua ulama besar ini mengatakan la ba'sa, ya, la ba'sa artinya boleh jual beli dengan cara urbun atau memberikan panjer terlebih dahulu, kemudian kalau tidak jadi boleh diambil oleh pembelinya. Idza kariha hasil, atau apabila pembeli ini kemudian tidak suka dengan barangnya, an yaruddaha, maka dia punya hak untuk mengembalikannya kepada si penjualnya, wa yarudda ma'aha syai'an, dan mengembalikan bersama barang tersebut syai'an, sebagian daripada uang sebagai kompensasi.
Dan juga bai'ur ubun itu juga diperbolehkan oleh wajazau aidon Ibnu Umar. Ibnu Umar juga memperbolehkan jual beli dengan ubun. Kesimpulannya adalah jual beli ubun ada dua pendapat. Pendapat mayoritas ulama tidak boleh, ya. Kemudian pendapat Ahmad itu membolehkannya. Kemudian didukung oleh Umar bin Khattab, kemudian juga didukung oleh Abdullah bin Umar juga membolehkan bai'ul urbun. Kemudian buka halaman 115, situ ada al-khiyar. Yang dimaksud al-khiyar adalah al-khiyaru adalah tolabu khiyari al-amroini. Dia adalah permohonan atau permintaan untuk memilih di antara dua perkara. Minal imdoi, yaitu mau melanjutkan jual beli, awil ilghai atau membatalkannya. Wa huwa aksamun. Dan khiyar itu ada beberapa bagian atau beberapa jenis. Nadkuruha yang kami akan sebut di sini fi mayali berikut ini. Yang pertama adalah khiyar itu ada tiga. Khiyarul majlisi, khiyar majlis. Kemudian ada di halaman 116 ada khiyarus syarti. Kemudian yang ketiga ada masih di halaman 116 adalah khiyarul aibi, khiyar aib. Kemudian kita bahas dulu yang pertama. Khiyarul majlis. Khiyarul majlisi idza hasala khiyarul majlisi idza hasala al-ijab wal qabul. Apabila itu sudah terjadi serah dan terima barang, minal ba'i dari penjual, wal mushtari dan dari pembeli, wa tammal aqdu kemudian akad jual beli sudah sempurna, fakul wahidin minhuma maka masing-masing dari kedua belah pihak haqqu ibqa'il aqdi au ilghaihi, maka masing-masing baik penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Madama fil majlis, selama kedua orang tersebut baik penjual atau pembeli masih berada di tempat. Ai mahallul aqdi, masih berada di tempat akad jual beli. Malam yatabaya'a ala annahu la khiyara, selama keduanya tidak mensyaratkan bahwa jual beli tersebut tidak ada khiyar sama sekali. Selama tidak ada syarat tersebut, selama tidak ada kesepakatan sejak awal bahwa jual beli tersebut adalah khiyar, maka keduanya boleh melanjutkan atau boleh membatalkan jual beli. Kenapa? Faqad yahdusu an yatasarra ahadul mutaaqidain. Kenapa harus ada khiyar majlis? Karena kadang-kadang orang itu, salah satu di antara kedua orang yang melakukan akad jual beli itu berburu-buru menentukan fil ijabi wal qabul, dalam menyerahkan atau menerima uang atau menerima barang. Summa yabdulahu anna maslahatu, kemudian setelah itu ya tampak kemaslahatan itu taqtadi adama infadil aqdi, maka kemudian tampak bahwa sungguhnya maslahahnya, baiknya adalah tidak dilanjutkan akad jual beli. Faja'alahu asyari', maka kemudian agama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan tentang khiyaru al-majlis, yaitu al-haq litadaruki ma'asa, untuk memahami atau untuk menemukan sesuatu yang kemudian qad fatahu bitasru'i, yang kemudian bisa jadi ada kemaslahatan yang luput atau hilang. Dalilnya mana? Rawahul Bukhari wa Muslim an Hakim bin Hizam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyani bil khiyar. Jadi dua orang penjual dan pembeli ini punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari tempat jual beli. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila kedua penjual dan pembeli tersebut jujur, wa bayyana dan menjelaskan barang atau menjelaskan tentang alat tukarnya, ya, burika lahuma, maka akad tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Burika lahuma, akan diberkahi bagi keduanya fi bai'ima, dalam jual beli keduanya. Wa in katama, dan jika keduanya itu, ya, penjual dan pembeli menyembunyikan, wa kadzaba, dan berdusta, ya, muhiqat barakatu bai'ima, muhiqat akan dihapuskan ke barakatu keberkahan bai'ima, jual beli antara keduanya. Jadi bai'ul khiyar adalah khiyarul majlis adalah jenis khiyar yang pertama adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama kedua penjual dan pembeli masih berada di tempat, dan itu diperbolehkan dalam agama ini. Kemudian di halaman 16 ada khiyarus syarti, jenis khiyar yang kedua. Khiyarus syarti adalah huwa an yashtari ahadul mutabayyi'aini. Dia adalah
Yang dimaksud dengan khiyar syarti adalah bagaimana salah satu di antara kedua penjual itu, jual pembeli itu ya, membeli syai'an sesuatu ala annahu al khiyar, bahwa sesungguhnya si pembeli ini punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan khiyar muddatan ma'lumatan, pada waktu yang telah disepakati bersama, pada waktu tertentu, wa in tolat, walaupun kesepakatan waktu tersebut agak panjang. Insya'a, maka kemudian pembeli ini insya'a, bila dia mau, anfadha al-bai', dia melanjutkan jual belinya fi hadhil mudah, dalam waktu yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Wa insya'a, dan jika si pembeli ini berkehendak ya, berkehendak untuk membatalkannya, dia bisa saja dia membatalkan, alghahu, membatalkannya di dalam waktu yang telah disepakati bersama. Misalnya 1 minggu, berikan kepada saya 1 minggu untuk berpikir. Kalau kemudian dia 1 minggu kemudian si pembeli ini datang kemudian membatalkannya, oke. Atau dia datang kemudian dia melanjutkan, oke, gitu. Wa yajuzu hadza syaratu lil muta'aqidaini ma'an. Bisa jadi syarat khiyarus syarti ini, syarat hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan dengan waktu tertentu ini bisa dimiliki oleh kedua penjual dan pembeli. Wali ahadihima idza syaratu, bisa juga khiyarus syarti ini, khiyar hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan syarat yang telah disepakati bersama, bisa jadi berasal dari salah satu di antara dua orang yang melakukan akad jual beli. Wal aslu fi masyru'iyatihi, dan dalil tentang diperbolehkannya khiyarus syarti adalah 2 hadis. Yang pertama, 1, Maja'ani bin Umar, hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu bai'aini, masing-masing dari kedua orang penjual dan pembeli, la bai'a bainihima, tidak ada jual beli antara keduanya, hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Illa bai'al khiyar, kecuali apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa ada waktu tertentu untuk kemudian menentukan sikap apakah pembeli atau penjual mau melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Misalnya 1 minggu, misalnya 2 minggu, atau misalnya 1 bulan dan seterusnya. Tergantung kepada kesepakatan mereka berdua. La yalzamu al-bai'u bainahuma, tidak kemudian jual beli itu harus berlanjut antara penjual dan pembeli hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Illa idza ishtarata ahaduma, kecuali apabila salah satu di antara antara penjual dan pembeli ini mensyaratkan, au kilahuma, atau kedua-duanya mensyaratkan, syaratu al-khiyar, mensyaratkan hak untuk kemudian melanjutkan atau membatalkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Hadis yang kedua terkait dengan khiyarus syarti adalah wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza tabayya rajulan, apabila ada 2 orang yang melakukan jual beli, wa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya bil khiyari, punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari majlis tempat dia melakukan akad jual beli. Wa kana, dan adalah kedua-duanya jami'an semuanya, an yukhayyira ahaduhuma, untuk memberikan khiyar, memberikan kesempatan kepada salah satu di antara keduanya untuk menentukan sikap, melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli. Fatabaya'a, lalu keduanya melakukan jual beli, ala dzalika, atas itu, faqad wajibal bai'u, maka jual beli adalah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh mereka berdua. Rawahu salah satu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 3. Kemudian yang terakhir adalah khiyarul aibi. Khiyarul aibi adalah khiyar yang disepakati antara penjual dan pembeli. Nanti bila kemudian pada barang yang dibeli itu ada cacat, maka barang tersebut bisa dikembalikan kepada penjualnya. Hormatu kitmanil aibi, ya, hukum haramnya menyembunyikan aib atau cacat indal bai, pada saat melakukan jual beli. Yahrumu 'alal insan, diharamkan kepada seseorang an yabi asilatan, untuk menjual barang biha, yang pada barang tersebut aibun, ada cacat, duna bayanihi, tanpa memberikan penjelasan, lil musyari, kepada calon pembelinya. Rujuk kepada hadis, ya, yang pertama, Fa'an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ba'a, menjual
min akhi kepada saudaranya bai'an jual beli wa fihi aibun, sementara di dalam jual beli tersebut atau barang tersebut ada aibnya, illa kecuali bayanahu, kecuali ia jelaskannya. Jadi tidak boleh menyembunyikan aib. Kalau bila kita menjual barang kemudian dalam aibnya, ya dalam barang tersebut ada aibnya, harus kita jelaskan kepada calon pembeli. Rawu Ahmad wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal Hakim wa Tabrani. Hadis yang kedua yang menjadi dasar pijakan tentang adanya khiyarul aibi, ya, bahwa sesungguhnya bahwa seseorang itu punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada tidaknya aib atau tidak ada cacatnya pada barang. Wa qala al-Ida bin Khalidin kataba li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW menulis surat kepada saya. Hadza ishtarahu al-Ida, adalah inilah sesuatu yang dibeli oleh al-Ida bin Khalid ibni Hawzah min Muhammadi Rasulullah SAW. Ini adalah barang yang dibeli oleh al-Ida, yang dibeli dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtara minhu, di mana si Ida ini membeli dari Rasulullah SAW abdan, seorang budak laki-laki, au amatan, atau seorang budak perempuan, la da'a, yang tidak berpenyakit, wala ghaila, yang tidak ada aib, tidak ada cacat, wala khubnata, dan tidak ada kerusakan, tidak ada aib juga. Bai'ul muslimi, jual beli seorang muslim, minal muslimi, terhadap muslim yang lain. Harusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dalil terkait dengan hak melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada dan tidaknya aib adalah hadis yang ketiga. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana, siapa yang menipu kami, falaisa minna, maka bukan kelompok kami. Demikian dua topik yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari topik khiyar ini, bahwa khiyar itu adalah masing-masing penjual dan pembeli itu punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, ya kan, sesuai dengan kesepakatan. Dan jenis atau tipe khiyar ini ada tiga. Ada khiyarul majlis, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama kedua penjual dan pembeli masih berada di tempat, ya. Kemudian yang kedua adalah khiyaru asyarti. Jadi kalau penjual pembeli kemudian menentukan syarat bahwa saya akan lanjutkan atau saya batalkan jual beli dalam 2 minggu ke depan, maka penjual dan pembeli harus komitmen atau sepakat untuk mematuhi kesepakatan waktu tersebut. Bila di saat selama 2 minggu itu misalnya kemudian dilanjutkan, ya berarti jual belinya dilanjutkan. Bila dibatalkan, berarti harus dibatalkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada atau tidaknya aib atau cacat pada barang yang mau dibeli. Bila ada aib berarti nggak jadi, hanya bila tidak ada aib berarti jual beli dilanjutkan oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian juga satu sisi Ustaz ingin sampaikan kepada kalian bahwa aib itu ada dua, ada aib lama, ada aib baru. Kalau cacatnya adalah lama, artinya sejak berada di tangan penjual, berarti pembeli punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Kecuali apabila kemudian ada aib baru. Aib baru adalah terjadi setelah misalnya barang diserahkan kepada pembeli dan kemudian di tengah jalan jatuh misalnya, maka itu adalah risiko yang harus ditanggung oleh pembeli. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian dan tetap semangat di dalam belajar, ya. Dan kalian harus bersiap-siap karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir madrasah, ya, di awal Maret atau minggu 2 dari bulan Maret. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk bisa melalui dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan dibuat oleh para ustadz dan guru-guru yang husnul khotimah. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.